Bu Yani izin share screen. Ada yang ditanyakan untuk materi yang kemarin? Nanti kalau ada tanya, silahkan tanya ya. Baik, sekarang pertemuan keempat. Di sini adalah kalimat berkuantor atau pernyataan berkuantor dan metode inferensi. Ya, nanti ini dua langsung ya, agak banyak sedikit. Nanti di sini ada tujuannya adalah membawa bisa tahu atau mengerti, memahami apa itu kuantor umum, apa itu kuantor khusus, dan serta negasinya, kemudian argumen dalam suatu tabel kebenaran. Itu capaian yang akan capai ya, jadi capaian pembelajaran seperti itu. Kemudian apa itu kuantor? Kuantor ya, jadi kemarin Bu Yani juga sudah menyinggung di saat kontrak perkuliahan bahwa nanti kuantor itu ada kuantor eksistensial dan kuantor universal. Nah, kemudian di sini kita awali dulu adalah suatu fungsi pernyataan, adalah suatu kalimat terbuka yang ditulis fx yang bersifat bahwa dia benar atau salah ya, bernilai benar atau salah untuk setiap nilai A, di mana A anggota suatu pembicaraan ya, semesta pembicaraan, atau ini di himpunan juga ada dinotasikan dengan U atau S. Contohnya misalkan fx sama dengan 2 plus x lebih besar 5. Maka fx itu akan menjadi fungsi atau merupakan suatu fungsi pernyataan pada A jika A ini adalah suatu bilangan asli, misalkan seperti itu ya contohnya. Kemudian jika fx 2 plus x lebih besar 5, nah ini didefinisikan pada A bilangan asli, maka fx benar untuk nilai ya. Jadi ada nilai-nilai tertentu. Jadi misalkan untuk bilangan semua bilangan asli tidak bisa dimasukkan ke sini semua. Nah, ini ada beberapa atau tertentu ya, minimal 1. Kemudian yang ketiga, di sini misalkan X plus 3 kurang dari 1, di sini adalah kalau A bilangan asli, maka F bernilai salah. Ya, semuanya salah. Karena apa? Bilangan asli itu dimulai dari 1. Nah, 1, ini 1 tambah 3 sudah. Nah, jadi tidak ada yang memenuhi sama sekali. Ini yang ketiga. Jadi nanti intinya adalah bahwa kalau ada suatu semesta pembicaraan, itu apakah di dalam anggota dari semesta pembicaraan itu bisa dimasukkan semua ke dalam fungsi atau hanya beberapa minimal 1 ke dalam suatu fungsi atau bahkan tidak bisa sama sekali dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Itu intinya nanti seperti itu ya. Kuantor itu seperti itu. Nah, terlihat bahwa fx ya di sini ya yang tidak semua pada suatu himpunan tertentu akan bernilai benar. Yang A ini adalah kalau bilangan asli ini sebenarnya hanya beberapa juga ya, tidak semua ya, karena ini 1 kalau kita masukkan bilangan asli 1 itu tidak lebih besar dari 5. Mungkin nanti bisa ini nanti Bu Yani ralat ya, ini harusnya tidak lebih besar 5. Kalau lebih besar 5 atau misalkan lebih besar 2 ya misalkan, nah itu baru semua bilangan asli memenuhi ya. Kemudian yang kedua itu hanya beberapa, kemudian yang ketiga tidak ada satupun anggota yang memenuhi. Kemudian kuantor ada 2, yaitu kuantor umum ya, 1 kuantor umum atau dinamakan kuantor universal yang dinotasikan dengan A terbalik, dibaca dengan untuk semua atau untuk setiap. Ya, jadi semua setiap itu dinamakan kuantor umum. Nah, apabila nanti fx fungsi proposisi pada suatu A, maka untuk semua X elemen A berlaku fx ya, bacanya seperti itu ya. Untuk setiap X
elemen A berlaku fx. Atau untuk semua X elemen A, fx gitu juga boleh ya. Nah, ini jadi untuk membacanya seperti ini, untuk semua X berlaku fx. Untuk setiap X elemen A, nah, fx merupakan suatu pernyataan. Nah, jadi ini cara membaca yang sering itu adalah ini. Untuk semuanya sih bisa diganti untuk setiap, untuk semua boleh. Nah, seringnya yang kita gunakan untuk setiap X berlaku fx atau untuk semua X berlaku fx ya. Nanti bagaimana kalimat tersebut keluasannya ya. Jadi apa untuk setiap atau untuk semua itu sah-sah saja boleh. Contohnya fx di sini x tidak kekal, f manusia. Jadi di sini kalau misalkan x-nya itu diganti manusia, maka x di sini juga diganti manusia. Jadi f manusia, manusia tidak kekal. Sama seperti Anda misalkan mencari suatu fungsi ya. Fx sama dengan x plus 3. Kalau F2 berarti F2 sama dengan 2 plus 3. Seperti itu sama. Di sini nanti ini digunakan untuk mengganti variabel-variabel ini nanti akan kita gunakan banyak di setelah UTS ya. Untuk setiap X berlaku fx ya. Di sini untuk setiap X elemen manusia, maka di sini fx-nya adalah semua manusia tidak kekal gitu ya. Ini apa namanya? Cara menuliskan atau menyajikan kuantor. Di sini untuk setiap X berlaku fx, di sini fx-nya misalkan ini ya seperti ini fx-nya x ditambah 3 lebih besar 1 pada A, nah kita lebih besar 1, maka di sini bilangan asli ini akan bernilai benar untuk setiap, berarti betul pernyataan untuk setiap ini ya, untuk setiap X, di mana X plus 3 lebih besar 1, ini benar. Kenapa? Karena semua X bilangan asli itu kalau kita masukkan ke dalam sini, X plus 3 lebih besar 1, itu akan memenuhi. Nah, bilangan asli itu kan dimulai dari 1 ya, 1 tambah 3, itu pasti lebih besar 1. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini bernilai salah. Untuk setiap X, ya, untuk setiap X di mana akan berlaku fx. Nah, padahal fx-nya ini, nah, X plus 3 kurang dari 1. Nah, maka salah. Kenapa? Karena bilangan asli itu dimulai dari 1. Kalau kita masukkan 1 aja kan sudah tidak ada. Nah, misalkan, Bu, misalkan ini bukan 1, misalkan di sini 5. Nah, apakah itu juga bernilai salah atau benar? Nah, kalau di sini misalkan 5, bernilai salah atau benar? Salah. Karena apa? Untuk setiap. Kalau tadi kalau lebih besar lebih kecil dari 5 itu yang bisa dimasukkan ke sini hanya bilangan 1 saja ya, atau satu bilangan asli pertama saja, di sini 1. Nah, tapi kalau misalkan di sini baru kalau misalkan di sini lebih besar, misalkan lebih besar 3 aja itu sudah betul ya. Jadi bilangan asli ya untuk setiap. Jadi penggunaan untuk setiap pada 3 ini adalah salah. Tapi kalau yang kedua ini benar, pertama juga benar. Karena di sini semua manusia itu tidak kekal. Berikutnya adalah kuantor khusus atau nama lainnya adalah kuantor eksistensial. Nah, disimbolkan dengan E terbalik. Dibacanya bisa ada untuk beberapa, untuk paling sedikit 1, terdapat ya banyak ya di sini di dalam membaca kuantor eksistensial ini ada beberapa. Jadi boleh misalkan nanti ujian temannya bilang ada yang bilang beberapa, enggak boleh, enggak masalah. Paling sedikit 1 juga boleh ya. Nah, apabila fx adalah fungsi pernyataan pada himpunan tertentu A, maka ini ya ada x elemen A berlaku fx ya, sama caranya. Apa namanya menerjemahkannya sama. Ya, di sini nanti ada elemen x elemen A, ada x elemen A sedemikian hingga fx merupakan suatu pernyataan. Untuk beberapa X adalah fx ya, berlaku fx.
Untuk simbol ini menyatakan ada hanya satu, atau ini ya, ada hanya satu. Jadi ada tanda serunya. Kalau tidak ada, boleh misalkan kayak gini minimal satu kan. Tapi kalau yang ini itu hanya satu, ada hanya satu. Seperti tadi ya, misalkan X plus 3 itu lebih besar dari lebih kecil dari 5. Ya, X plus 3 lebih kecil dari 5. Kemudian X-nya A-nya adalah elemen bilangan asli. Nah, maka yang memenuhi hanya angka berapa? Angka 1 saja. Nah, itu boleh menggunakan ini. Nah, tapi misalkan Anda tidak tahu nih hanya ada satu, boleh enggak Bu menggunakan eksistensial biasa, enggak masalah. Karena di dalam ini paling sedikit ada satu. Berarti kalau satu aja, kalau misalkan Anda nggak pakai yang ada tanda serunya, nggak masalah ya. Pakai ini misalkan, Bu saya lupa, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi ada ini paling sedikit ada satu. Kalau misalkan ada satu saja itu boleh. Ini hanya tanda khusus ya, tanda khusus bahwa ini eksistensial ini kalau ada tanda serunya berarti hanya ada satu saja anggotanya yang memenuhi ya. Contohnya misalkan seperti ini, X adalah wanita. F di sini perwira polisi. Nah, perwira polisi itu adalah wanita. Maka karena perwira polisi itu kan tidak semuanya wanita, maka di sini yang pas itu dituliskan ini ya, hanya satu ini ya. Jadi ini, apa namanya, ada X itu perwira polisi gitu. Itu untuk yang contohnya. Kemudian ini ada X berlaku Fx. X plus 2 kurang dari 5. X plus 2 ini bilangan asli. Nah, berarti yang memenuhi berapa? 1 dan 2. Nah, berarti kita harus menggunakan beberapa. Di sini intinya Anda harus bisa membedakan kapan Anda menggunakan negasi, menggunakan kuantor eksistensial, kapan Anda menggunakan kuantor universal. Kemudian negasinya, negasi pada kuantor itu hanya kebalikannya ya. Negasi dari semua X berlaku Fx itu negasinya ada X tidak berlaku Fx. Jadi semuanya itu semua itu negasinya beberapa atau ada. Fx itu negasinya adalah negasi Fx sendiri. Kebalikannya, kalau ada X Fx, maka nanti negasinya, negasi dari semuanya ini adalah semua X tidak berlaku Fx. Ya, jadi semua itu negasinya ada tidak, ada itu negasinya semua tidak. Ya, ingat-ingat, itu negasi berkuantor. Contohnya misalkan, semua orang berkaki 2. Nah, berarti semua ini adalah negasinya ada atau beberapa. Orang berkaki 2 itu negasinya orang tidak berkaki 2. Itu negasi daripada kuantor universal. Kebalikannya, kuantor eksistensial ada siswa sedang berkelahi. Ada, ini negasinya semua. Siswa sedang berkelahi berarti siswa tidak berkelahi. Jadi semua siswa tidak berkelahi. Itu untuk contoh negasi atau ingkaran. Ini semua pria, negasi suatu proposisi ya. Nah, kalau misalkan sebenarnya kalau ada kemarin Bu Yani sudah menerangkan semua proposisi itu negasinya boleh dituliskan tidak benar di depannya ya. Boleh aja misalkan yang kemarin Bu Yani bilang misalkan Budi berwajah tampan, misalkan seperti itu. Nah, negasinya boleh dituliskan tidak benar bahwa Budi berwajah tampan. Seperti itu juga boleh. Cuman kan kadang terlalu banyak tulisan atau kata ya yang tertulis di situ. Atau kadang-kadang kalimatnya kurang luas ya. Sehingga dituliskan kalau Budi berwajah tampan itu negasinya Budi tidak berwajah tampan. Udah cukup, itu sudah merupakan negasinya.
Sama di sini, semua pria adalah orang kuat. Ini boleh sebenarnya dituliskan tidak benar bahwa semua pria adalah kuat. Itu negasinya boleh seperti itu. Artinya ada pria minimal satu orang yang tidak kuat. Maka jika M menyatakan himpunan pria, ya, M-nya adalah pria, maka ya, bisa dituliskan untuk semua X elemen M, ya, M-nya itu pria, ya semua pria. Jadi M menyatakan himpunan pria ya di sini. Jadi semua X elemen pria, X di sini adalah kuat ya. Maka di sini untuk negasinya itu ada X elemen pria itu di mana X ada yang tidak kuat. Nah, jadi X ini ada beberapa orang misalkan ya, beberapa nama misalkan teman Anda yang laki-laki ya satu kelas ini himpunan pria. Nah, ternyata dari himpunan pria itu, yang teman Anda satu kelas itu, ternyata ada yang tidak kuat. Intinya seperti itu. Kalau yang di sini, untuk setiap X, di mana X ini adalah himpunan pria, maka X ini adalah kuat. Misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi nanti ada beberapa pernyataan yang harus diterjemahkan ya. Kalau ini kan berarti untuk semua X elemen pria, X adalah kuat. Kalau yang ini ada X ya, ada X elemen pria di mana X tidak kuat. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi sudah Bu Yeni terangkan di sini pernyataan kalau misalkan untuk ini ya setiap X elemen M di mana X kuat itu negasinya adalah seperti ini. Nah, ini dituliskan seperti ini juga boleh. Ini kalau misalkan X kuat ini adalah suatu fungsi ya, suatu fungsi. Maka untuk semua X elemen M berlaku PX. PX ini adalah X kuat ya, X kuat ya. Fungsinya X apa? Kayak yang tadi ya. Fungsinya di sini adalah X plus 3 kurang dari 5, X plus 4 sama dengan lebih besar 7, misalkan seperti itu. Nah, di sini fungsinya, jadi yang di dalam ini fungsinya boleh dituliskan PX ya, fungsi, difungsikan boleh. Kemudian nanti negasinya ini ada tidak, sama ya dengan tadi. Kalau yang atas tadi kan menggunakan F ya, sama. Ini mana ya? Nah, ini. Nah, seperti ini Fx ya. Jadi F sama aja. Jadi kalau kemudian yang ini tadi di dalam kurung lah, ini adalah suatu Fx. Fx-nya nah, sama. Ini di dalam kurung setelah semua ini adalah di Fx-nya. Nah, ini ya. Demikian juga kalau misalkan beberapa atau ini ada beberapa ini ya. Jadi kalau ada atau beberapa ini sama aja. Ya, jadi ini pernyataan yang tadi Bu Yani bilang tadi misalkan ini apa namanya negasi daripada ini. Jadi X kuat itu bisa dinyatakan dalam PX ya. Seperti itu. Nah, ini ya bacanya, dengan kata lain membacanya seperti ini. Tidak benar bahwa untuk setiap A elemen A, PA benar, ekivalen dengan terdapat A. Jadi apa namanya tadi? Tidak benar ini ya, negasinya ini itu ekivalen dengan ini. Bacanya seperti itu ya. Jadi ekivalen. Jadi untuk tidak benar bahwa untuk setiap X ya, setiap X atau setiap A atau X ya, elemen M ya berlaku PX. Nah, itu ekivalen dengan ada X elemen M ya, X elemen M ini adalah kalau misalkan PX itu salah. Nah, ini yang betul adalah tidak berlaku X tidak berlaku PX.
Nah, kemudian di dalam negasi ini, kalau ini sudah ya, kemarin Bu Yani sudah kasih ini untuk konjungsi, itu negasinya ini negasi proposisi ya. Ini Anda harus tahu ya, kemarin ini sudah Bu Yani buktikan pakai Excel juga ya untuk B implikasi lingkaran P jika dan hanya jika Q, kemudian P jika dan hanya jika lingkaran Q. Di sini itu adalah negasi proposisi majmuk, kemarin sudah semua. Kemudian confess, invest, dan tahu kontraposisi, kemarin Anda belajar sendiri bahwa di sini confess itu adalah Q maka P, kalau ada P maka Q, itu adalah confess-nya adalah Q maka P, ya, suatu B implikasi. Kemudian invest-nya adalah lingkaran P maka lingkaran Q, kontraposisinya adalah lingkaran Q maka lingkaran P. Kemudian di sini P lingkaran P adalah suatu tautologi, kemudian P dan lingkaran P juga tautologi. Ini adalah negasinya ya, di sini negasinya ya. Di sini negasinya. Jadi kalau misalkan kan kalau P maka Q itu kan P dan lingkaran Q. Kalau Q maka P itu negasinya adalah Q dan lingkaran P. Di sebelah sini itu negasinya. Negasi daripada nama-nama di sini ya. Nah, sekarang kalau fungsi lebih dari satu variabel, mungkin nanti kalau semua menyampaikan akan Bu Yani sampaikan ya. Di sini misalkan ini P itu adalah himpunan pria, W adalah himpunan wanita, dan X adalah menikah dengan Y, ya itu adalah suatu fungsi dinotasikan seperti ini. M X, Y adalah fungsi bahwa P di sini kali W, atau di sini di kartesian ya, masih ingat ya di ini apa? Himpunan ya, di sini notasi kartesian ya, kali W, jadi dipasang-pasangkan ya. P menikah dengan misalkan di sini P1, P2, di sini P W1, W2, W3, itu dipasang-pasangkan, itu merupakan suatu kartesian ya, produk kartesian ya. Kemudian di sini A bilangan asli dan pernyataan 3X plus Y kurang 4Z kurang sama dengan 11, maka nanti KX, YZ di sini adalah kartesian. A di sini dimasukkan maksudnya ya. Jadi A-nya misalkan 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Ini enggak apa namanya benar enggak. Kemudian X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya masih 1 dan seterusnya. Ini memasangkan ya, memasangkan. Kemudian fungsi pernyataan misalkan seperti ini. Untuk setiap X ada Y, ya. Untuk setiap X ada Y, bacanya seperti itu boleh, atau untuk setiap X terdapat Y, di mana PX, Y, seperti itu. Ya, di sini ada X, ada Y untuk semua Z. Nah, berlaku X, Y, Z. Ini dari pernyataan ini ya. Nanti benar nggak ini? Untuk semua X ada Y akan berlaku PX, Y. Kemudian untuk semua X ada X ada Y akan untuk semua X berlaku P X Y Z. Nah, di sini untuk yang pertama X sama Y, untuk yang kedua adalah X Y Z. Ini adalah kita masukkan di sini. Negasinya kalau lebih dari satu, Anda perhatikan nih, kalau lebih dari satu. Ada X untuk semua Y berlaku PX, Y. Nah, di sini negasinya paling luar dulu dimasukkan ya. Di sini ini negasinya ini ya. Ini negasinya adalah apa? Ada atau terdapat, tadi negasinya apa? Untuk setiap X tidak berlaku, gitu kan? Untuk setiap X tidak berlaku. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, nanti boleh tanya. Ini jadi yang di luar ini yang dinegasikan dulu. Ada tadi apa? Untuk setiap tidak ya, untuk setiap tidak. Berarti ini dinegasi dulu. Ini ada, ini dinegasi semua tidak di sini. Nah, ini negasinya daripada ada. Semua tidak. Kemudian yang ini kita tetap ya, yang di dalam sini tetap dulu. Kemudian baru ini tetap, ini kan yang dinegasi yang di dalam kurung ini. Nah, kemudian semua
semua Y, nah, semua Y, itu apa negasinya? Ada Y tidak berlaku P, X, Y. Berarti yang ini dinegasi, jadinya ada Y tidak berlaku P, X, Y. Nah, inilah negasi daripada suatu pernyataan yang lebih dari satu. Jadi untuk negasi itu satu per satu ya dinegasikan. Contohnya misalkan di sini diketahui bahwa P itu Dodo, Didi, Dede. W-nya Yuni dan Kartika. Nah, kemudian X, Y itu X adalah kakak dari Y, ini adalah suatu fungsinya. Nah, negasinya di sini kan untuk setiap X elemen P ada Y elemen B akan berlaku P, X, Y. Anda perhatikan nih, negasi dari semuanya ini, negasinya, itu pertama sama dengan tadi. Ini dinegasi dulu. Semua X berlaku P, ini negasinya adalah ada X elemen P tidak berlaku ini. Nah, nih, jadi di luar dulu dinegasikan, setelah itu baru di dalam. Jadi kurungnya itu bukanya dari luar ya. Bukanya tidak dari dalam, tapi bukanya dari luar. Seperti Anda buka pintu kan mesti pintu paling luar dulu, baru dari dalam yang dalam. Sama di sini ya. Kita bukanya dari luar dulu. Nah, ini luar ini dibuka dulu. Kalau ini sudah dibuka, nanti kita baru menegasikan atau diingkar yang dalam. Jadi semua ini dinegasi itu ada, tidak. Dalamnya tetap dulu. Sama dengan yang atas. Ada ini, kita negasi. Ini tetap ya, karena sudah dinegasi. Ini dinegasi nih. Ya, dalamnya ini dinegasi. Berarti ada, tidak nanti. Nah, berarti ini ada, ini dinegasi semua, kemudian tidak. Ada berarti negasinya semua tidak. Semua tidak. Paham ya? Ini apa untuk mengingkar jika variabelnya lebih dari satu. Hati-hati. Jadi di yang luar dulu, baru yang dalam. Gitu. Untuk cara membacanya Anda bisa ini sendiri ya. Setiap anggota P adalah kakak dari paling sedikit satu anggota W. Ini adalah ini bacanya soalnya ya. Bacanya ini untuk setiap X elemen P atau untuk setiap P di sini, P itu pria, ya, maka ada Y, nah ada Y ya, paling sedikit ya. Nah, itu kakak dari paling sedikit satu anggota B. Ini cara bacanya. Ini soal-soalnya invest, confess, kontraposisi. Cari kebenaran menggunakan tabel kebenaran, nanti ada cari ini buat latihan ya. Kemudian di sini ada negasi ya, mencari negasi. Misalkan ini nih, semua X nah, berlakulah 4 ditambah X kurang dari 10. Nah, negasinya apa berarti? Ada X nah, tidak berlaku 4 plus X kurang dari 10. Jadi tidak berlaku di sini ya, di dalamnya ini. Nah, itu ingkaran. Kalau misalkan Bu di dalam ingkaran ini mau saya ingkar, boleh aja. Berarti 4 tambah X lebih besar sama dengan 10. Seperti itu. Boleh diingkar, boleh. Jadi ada X di mana nanti 4 tambah X lebih besar sama dengan 10. Ini saya kasih contoh satu aja. Nanti yang lain kerjakan sendiri. Nih, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan dengan semesta pembicaraan himpunannya 1, 2, 3. Apakah benar seperti itu? Untuk setiap X ada Y. Berarti X-nya juga X-nya 1, 2, 3, Y-nya juga 1, 2, 3. Benar apa salah ini? Salah ya. Karena apa? Untuk setiap X, berarti nanti 1, 2, 3 itu berlaku semua. X-nya masukkan 1 misalkan. Y-nya kalau misalnya masukkan 1 sudah salah ya. Jadi ini salah ya. Jadi untuk X ditambah Y sama dengan 1 itu salah. Kemudian ini misalkan yang H.
ada X untuk semua Y, bahwa X kuadrat itu lebih kecil dari Y plus 1. Apakah ada X itu berlaku untuk semua Y? Misalkan Y-nya, misalkan Anda masukkan, misalkan X-nya 1, Y-nya 1. Misalkan. 1 kuadrat kurang dari 1 tambah 1. Kemudian di sini kan ada nih, berarti ada itu misalkan 1, di sini misalkan Y-nya berarti semua, dimasukkan semua. Pada saat X-nya 1, Y-nya berarti 1, 2, 3. Apakah berlaku semua? Berlaku. Misalkan, 2, misalkan 4. Nah, ini kan tidak berlaku, tapi kan sudah benar. Karena apa? Hanya ada 1X, minimal 1X. Ini sudah benar. Jadi, ini bernilai benar. Paham maksudnya ya, yang H ya. Jadi, X-nya itu kan 1, 2, 3. Tapi Anda ambil 1 saja, itu sudah memenuhi untuk semua nilai Y, itu sudah cukup. Nah, misalkan, Bu, itu misalkan 2, 4. Ini kalau dimasukkan, ya nggak masalah. Karena ya, yang memenuhi kan ini ada X. Jadi salah satu aja. Salah satu minimal kan 1. Nah, 1 tadi, Anda masukkan di sini 1 kuadrat, itu sudah memenuhi di sini Y-nya 1, 2, 3 memenuhi semua. Berarti ini H ini betul. Seperti itu. Jadi untuk yang A ini salah ya, karena di sini dimasukkan untuk setiap X dimasukkan 1 aja, misalkan Y-nya diambil 1 salah, diambil 2 salah, diambil 3 salah. Itu berarti ini yang A ini akan bernilai salah, tapi yang H ini akan bernilai benar. Itu ya. Nanti yang lain Anda seperti itu, dicoba. Nah, nanti kalau nggak bisa tanya. Anda grupnya nggak pernah ada pertanyaan ya, silahkan tanya. Grup di WA itu dibuat untuk bertanya ya. Ini juga sama ya, negasi. Nah, ini perhatikan nih, negasi ini apa namanya? Negasi tapi proposisinya majemuk dengan ada kuantornya. Nah, kalau dengan ada kuantornya, nah misalkan di sini dan itu atau konjungsi itu negasinya apa? Disjungsi dengan mengingkar masing-masing nih ya, masing-masing. Sehingga kalau ini nanti untuk setiap X berlaku PX dan untuk setiap Y berlaku Y, QY berlaku QY, maka nanti negasinya apa? Ada X tidak berlaku PX atau ada Y tidak berlaku QY. Nah, ini masing-masing sudah Bu Yani kasih contoh ya, berarti nanti harus bisa. Perhatikan di sini, yang nomor 7. Termasuk pernyataan atau kalimat terbukakah bentuk itu jika pernyataan tentukan nilai kebenarannya. Nah, perhatikan ini, A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A, kalau dia hanya A, 1, 2, 3, berarti ini untuk X sama Y ya. Jadi anggota X itu juga 1 sampai 10, anggota Y itu juga 1 sampai 10. Contohnya misalkan ini, untuk setiap Y, X tambah Y kurang sama dengan 14 untuk setiap Y. Nah, berarti ini karena untuk setiap Y ini ya, untuk setiap Y berarti kan X-nya belum tahu. X-nya belum tahu. Nah, kalau dia belum tahu, maka dinamakan kalimat terbuka. Nah, tapi kalau ada ini kan X dan Y harus punya ini apa namanya kuantor. Mau untuk setiap seperti ini B ini adalah suatu bukan kalimat terbuka karena X-nya ditentukan, Y-nya juga ditentukan. Nah, di sini untuk setiap X, setiap Y. Nah, setiap X, setiap Y. X-nya 1 sampai 10, Y-nya juga 1 sampai 10. Apakah ini berlaku? Nah, tidak. Ya kan, ini enggak berlaku. Karena apa? Karena nanti kalau untuk setiap itu berarti semuanya nih. Nah, kalau misalkan Anda X-nya 10, Y-nya 10, nah, enggak mungkin kurang dari 14. Itu jadi tidak berlaku untuk semuanya. Ini B ini suatu pernyataan tapi salah. Kemudian dilanjutkan Anda yang C sama D. Nah, jadi A sama B sudah Bu ini terangkan, A, C sama D nanti Anda yang ngerjakan. Nanti Anda negasikan ya 8 sama 9. Ya, jadi
Negasi, jika guru tidak hadir, maka beberapa siswa tidak melengkapi pekerjaan rumahnya. Nah, tadi apa? P dan ingkaran Q ya, untuk negasi daripada jika maka di sini ya. Tadi sudah Bu Yani di sini sudah ada ya. Q maka P itu Q dan ingkaran P. P maka Q berarti P dan ingkaran Q. Itu negasinya. Sehingga yang nomor 8 ini, kalau yang atas, jika guru tidak hadir, maka beberapa siswa tidak melengkapi pekerjaan rumahnya. Negasinya adalah P dan ingkaran Q. Berarti P-nya tetap. Hati-hati, karena jika maka, itu negasinya tidak ada jika maka lagi. Ini yang sering terjadi ya. Ada jika maka, tapi negasinya tetap ada jika maka. Tidak ya. Jadi jika maka itu negasinya menjadi dan. Maka yang A ini kalau kita negasikan menjadi apa? Guru tidak hadir dan semua siswa melengkapi pekerjaan rumahnya. Ya, jadi guru tidak hadir dan semua siswa melengkapi pekerjaan rumahnya. Yang belakang diingkar atau yang belakang ini dinegasi. Beberapa tidak, ingkarannya adalah semua. Gitu ya. Ini untuk nomor 8. Nah, sekarang nomor 9, ini adalah nomor 9 itu kita masuk ke aturan inferensi. Aturan inferensi nomor 9 langsung Bu Yani terangkan materinya. Langsung ya, ini babnya agak panjang kalau yang pertemuan keempat. Ini ada sebuah argumen. Ada P maka Q, ada Q maka R, ada ingkaran R. Kesimpulannya adalah ingkaran P. Buktikan apakah argumen tersebut valid dengan menggunakan tabel kebenaran. Ini ada tiga premis atau argumen ya di sini. Kemudian ini ada kesimpulan atau konklusi. Nah, cara penyelesaiannya, ada suatu argumen adalah sebuah pernyataan dari sekumpulan proposisi yang diketahui dan biasanya disebut premis ya. Ada premis-premis, kemudian Anda mendapatkan suatu konklusi atau kesimpulan. Seperti Anda kalau misalkan sebenarnya ini juga dalam kehidupan sehari-hari itu Anda lakukan sebenarnya ya. Kalau misalkan Anda disuruh mendapatkan mencari suatu kesimpulan dari apa sih kejadian yang terjadi ya, kejadian yang Anda lihat. Nah, misalkan suatu kecelakaan misalkan ini. Nah, itu ada konklusinya, ada kesimpulannya. Misalkan dari arah mana ke mana, kemudian papasan, kemudian bertabrak ada, itu yang salah mana itu dari Anda bisa menyimpulkan. Oh, kesimpulannya berarti B itu salah ya. B itu harus dikenai sanksi. Misalkan seperti itu. Itu suatu Anda menarik suatu kesimpulan. Nah, menarik suatu kesimpulan dalam suatu argumen itu harus ada aturannya, tidak asal ya. Nah, aturan itu ada beberapa, nanti ada beberapa ini aturan inferensi yang harus Anda ketahui. Di sini premis ya, P1, P2, P3 premis atau proposisi ya. Jadi P1 itu bisa aja, misalkan premis-premis ini itu bisa proposisi atomik atau tunggal, bisa juga proposisi majemuk. Nanti akan ada contoh beberapa ya. Nah, ini adalah konklusi atau kesimpulan. Contohnya tadi ya di sini, ini untuk contoh ini dulu seperti kemarin ya, ini sudah singgung tentang silogisme ya. Kalau di matematika diskret sudah disampaikan. Nah, di sini nanti misalkan ada P maka Q, Q maka R, P maka R. Nah, ini P maka R ini adalah suatu kesimpulan ya. Jika ini P maka Q, ada P maka Q dan Q maka R, maka berlaku P maka R. Ini premis 1, ini premis 2, ini kesimpulan. Nah, cara mengerjakannya di sini
Anda ini premis 1 nih, premis 1, ini premis 2. Anda kerjakan dulu tabelnya ya. Karena ada PQR berarti Anda butuh 8 baris. Ini sudah tahu ya, BBPS, SS, dan seterusnya. Kemarin sudah. Anda P maka Q Anda tulis. Q maka R Anda tulis. Nah, P maka R juga Anda tulis. Semuanya sudah ada. Kalau sudah ada, Anda cari premis 1 dan premis 2 yang nilainya benar. Nanti kalau ada 3 premis, ya premis 1, 2, 3. Yang semuanya benar. Tidak boleh satu aja yang benar ya. Jadi premis 1 dan premis 2. Cari ya, ini yang bertanda biru. Ini B, B. Ini B, B. Ini B, B. Ini B, B. Ya, BS tidak dipilih ya. Cara memilihnya seperti itu, diingat-ingat ya. Jadi kalau ini kan tidak semua kalau tidak ada keterangan kan Anda nanti kurang ini ya, lupa ya kadang-kadang. Nah, ini diingat-ingat bahwa premis 1 dan premis 2 yang dilihat. Dilihat yang premisnya benar ya, yang dua-duanya benar. Kalau nanti ada 3 premis, 3-3-nya benar. Ada 4 premis, 4-4-nya benar. Kalau misalkan premisnya berada di sini, ini juga dikasih ditanda ya. Atau kalau misalkan tidak warna, biasanya Bu Yani pakai lingkaran atau kotak ya, dikotai atau dilingkari. Enggak apa-apa. Boleh kalau misalkan Bu pakai warna, males Bu, ya udah dikotai ya. Biasanya kalau Bu Yani dikotai atau dilingkari kalau menerangkan di papan tulis ya, di papan tulis karena di sini pakai slide berarti kita gunakan warna. Nah, berarti premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R. Cari yang BB. Kalau sudah, Anda perhatikan kesimpulan yang Anda dapatkan, ini semua. Nah, yang premisnya tadi BB, itu dilihat. B, ini B, ini B, ini B. Nah, kalau yang kedua premisnya tadi BB, hasilnya B semua, berarti itu valid. Tapi kalau misalkan satu saja tidak B kesimpulannya, maka tidak valid. Misalkan yang baris 1 itu BB, di sini S, tapi di sini B semua. Nah, berarti itu tidak valid. Tapi kalau yang premisnya benar, kesimpulannya benar, itu semuanya benar, itu valid. Gitu ya. Jadi paham ya, diperhatikan betul. Contoh lain, ini ada ini premis 1, ini premis 2, ini kesimpulan. Kita lihat. Nah, ini. Nah, yang premis 1, premis 2, cari BB. Nah, ini BB. Kemudian apa? Ini BB. Ini BB, ini BB, ini BB, ya. Kemudian dilihat hasilnya, konklusinya. Nah, ini ada satu saja yang S, berarti sudah tidak valid. Maksudnya seperti itu ya. Kalau pakai tabel kebenaran seperti itu. Jadi kalau premisnya semuanya valid, kemudian ada satu saja yang tidak valid, tidak benar di kesimpulan, maka dia tidak valid. Paham? Jadi di dalam prinsip logika nanti ada aturan-aturan inferensi. Ada yang pertama adalah modus ponens, yaitu jika suatu benarnya anteseden, maka dapat disimpulkan benarnya konsekuen. Jadi nanti di sini ini ini harus benar semua ya. Atau penarikan kesimpulan yang valid itu kalau semuanya benar atau tautologi. Maka dari itu kalau dengan tabel tadi Anda satu aja tidak valid, maka tidak satu aja bernilai S, konklusinya maka dia tidak valid. Itu ya. Ini adalah modus ponens. Jika Desi cantik, maka banyak cowok yang menaksir. Desi cantik, maka kesimpulannya banyak cowok yang menaksir. Kemudian satu lagi, ini modus tollens ya, modus ponens, modus tollens itu hampir sama ya.
Apabila suatu aplikasi dikatakan implikasi diketahui benar beserta diketahui salahnya konsekuen, maka disimpulkan salahnya anteseden. Ya, jadi di sini nanti kalau misalkan ini B, salah satu ini kan implikasinya benar. Kemudian ini ada salah ya. Jadi B-nya ini ada yang salah, maka kesimpulannya ini juga akan salah. Tapi nilainya ini benar semua. Nilainya loh, nilainya benar semua. Tapi pernyataannya atau salahnya suatu konsekuen. Nah, berarti kan di sini, ini kan misalkan kalau dalam dibuktikan dengan cara yang ada biasanya ini ya, apa ya, kayak mencongak ya, seperti itu. Ini dilihat yang konsekuen dulu ini. Ingkaran B ini. Ingkaran B itu bernilai benar misalkan. Karena ini nanti semuanya harus benar. Ingkaran B ini bernilai benar, maka di sini B-nya pasti salah. Ya kan? Ingkaran B benar, maka B salah. Nah, jika maka kalau di belakangnya salah, pernyataan kedua salah, maka agar menjadi benar, maka A-nya juga salah, biar menjadi benar, karena di sini harus benar. Nah, yang terakhir Anda tentukan ini merupakan kesimpulan. Jadi kalau misalkan kesimpulan ini kan salah, A-nya salah. Berarti agar menjadi benar harus diingkar seperti itu. Itu kalau kita pakai cara awangan ya atau mencongak seperti itu. Contohnya, jika hari hujan maka saya memakai payung. Saya tidak memakai payung, berarti kesimpulannya hari tidak hujan. Seperti itu. Itu modus tolen. Jadi kalau modus ponen itu tidak ingkar ya atau tidak salah di konsekuen, tapi kalau modus tollens itu salah pada konsekuen. Equivalence elimination nanti kita pakai ya EE itu equivalence elimination. Di sini kalau ada jika dan hanya jika ya, kalau Anda punya jika dan hanya jika itu dia mempunyai konklusi ke kanan benar atau ke kiri benar. Ya, jadi Tony mandi jika dan hanya jika ia pergi ke pasar. Nah, maka kesimpulannya jika Tony mandi maka ia pergi ke pasar. Atau boleh juga jika ia pergi ke pasar maka Tony mandi. Ini maksudnya ini salah satu ya. Jadi kesimpulannya boleh yang atas, boleh yang bawah. Bukan atau kayak gitu ya. Maksudnya ini dipakai salah satu maksudnya kesimpulannya. Contohnya, Budi membeli es krim jika dan hanya jika udara panas. Ya, ini boleh. Jika Budi membeli es krim maka udara panas. Kesimpulannya boleh seperti itu. Atau jika udara panas maka Budi membeli es krim. Nah, ini kesimpulannya boleh pilih salah satu kalau jika dan hanya jika. Berikutnya silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif ini sebenarnya hampir sama kalau Anda punya modus tolen ya. Jadi ini P maka Q ya. P maka Q. Nah, P maka Q itu sama aja dengan ingkaran P maka Q ya. Ingkaran P maka Q. Nah, seperti kalau Anda punya A maka B, di sini A maka hasilnya B. Seperti itu kalau Anda bisa bayangkan ya, membayangkan suatu modus tolen, modus ponen itu seperti itu. Kata lain atau ekivalensi dari P maka Q, ini nanti Anda harus hafal ekivalensi dari P maka Q karena nanti dipakai di klausa ya, dipakai di klausa. Jadi P Bu Yani, ya. Itu P atau Q kan? Iya, P atau Q itu ekivalen dengan ingkaran P maka Q. Oh iya. Ya. Jadi nanti akan dipakai banyak di klausa. Jadi diingat-ingat ya. P atau Q itu ekivalen dengan ingkaran P maka Q. Nah, kalau Anda punya makanya tadi seperti modus ponen tadi, kalau Bu Yani di sini saya tulis ingkaran P maka Q, di sini ingkaran P maka Q kesimpulannya. Seperti itu maksudnya. Nah, tapi di sini silogisme disjungtif sehingga nanti kalau Anda ketemu ini kalau diingat-ingat aja modus ponennya. Oh, berarti kalau P atau Q itu ingkaran P, berarti kalau di sini ingkaran P, maka Q adalah suatu konklusi atau kesimpulan. Kemudian
P atau lingkaran Q. Nah, P atau lingkaran Q. Nah, tadi P atau lingkaran Q ini kita ngelihatnya dari apa? Modus tolen. Nah, yang ini ngelihatnya modus tolen. Karena P atau Q itu lingkaran P, maka Q. Nah, di sini konsekuensinya salah ini. Nah, konsekuensinya di sini diingkar. Lingkaran P adalah P. Diki. Di mute Diki. Nah, itu ya. Jadi ini nama ini hanya adalah silogisme disjungtif. Ini asalnya dari pemikiran modus ponen dan modus tolen. Karena apa? Jika maka itu punya ekuivalen dengan atau disjungsi. Nah, Budi membeli es krim atau Bapak ke kantor. Budi tidak membeli es krim. Nah, maka kesimpulannya Bapak ke kantor. Yang kedua tadi, Budi membeli es krim atau Bapak ke kantor. Bapak tidak ke kantor, berarti Budi membeli es krim. Seperti itu contoh daripada. Sekarang silogisme hipotesis. Ya, ini kalau ada biasa di SMA, Anda belum sudah tidak ada ini ya, sudah tidak ada logika ya. Dihapus ya sekarang SMA itu mata pelajaran logika. Ini baru tahu. Kalau dulu ada ini kelas 12 ya. Sekarang itu dihapus. Nah, ini silogisme hipotesa. Jadi ada P maka Q, Q maka R, P maka R. Yang tadi di atas itu kita buktikan ya kayaknya ya. Atau dulu pernah berarti buktikan di matematika distrik, maaf. Nah, di tabel ya, itu bisa dibuktikan ya. P maka Q, Q maka R, P maka R. Di atas tadi juga dibuktikan ya ini silogisme ini. Nah, itu konklusinya adalah P maka R. Di sini namanya adalah silogisme hipotesa. Jika Tony mandi, maka saya pergi kuliah. Jika saya pergi kuliah, maka Jono tidur. Nah, kesimpulannya yang pergi kuliah ini dihilangkan ya. Jadinya jika Tony mandi, maka Jono tidur. Ini nah untuk silogisme itu seperti itu. Jadi berurutan dan seperti Anda membuat cerita itu kan atau membuat suatu argumen ya. Itu kan seringnya berurutan seperti itu. Kalau Anda membuat suatu kayak tulisan itu kan akan berurutan menceritakan Tony kuliah terus nanti kuliah dan seterusnya, itu silogisme. Nah, jika Tony mandi maka apa kesimpulannya? Nah, ini ada 3 nih. Jika Tony mandi maka saya pergi kuliah. Jika saya pergi kuliah maka Jono tidur. 1, 2 ini kan kesimpulannya jika Tony mandi maka Jono tidur. Nah, dari 1, 2 kesimpulan tadi ya, jika Tony mandi, Jono tidur. Lanjut ini, Tony mandi berarti modus ponen. Nah, berarti kesimpulan yang terakhir apa? Jono tidur, seperti itu. Itu kalau ada 3 premis seperti itu ya. Anda cari Bu boleh enggak misalkan saya menggunakan ini dulu 1 dan 3. Kalau ada aturannya boleh, pasti hasilnya sama. Misalkan nih 1 dan 3 Anda pakai dulu modus ponen. Ininya apa kesimpulannya? Saya pergi kuliah. Nah, kemudian saya pergi kuliah maka Jono tidur. Dengan saya pergi kuliah kesimpulan 1, 3. Hasilnya apa? Jono tidur. Modus ponen lagi. Boleh ya. Jadi kalau Anda premis ini Anda kesimpulannya Anda misalkan 1 sama 3 dulu atau 1 sama 2 dulu, kemudian atau 2 sama 3 dulu, boleh aja. Nah, pasti kesimpulannya sama. Asal premis yang Anda pakai itu tidak diulang-ulang, maksudnya di kesimpulan yang ada. Ya, sebentar. Ini kesimpulannya ada deh. Bentar nih, F5. Pakai ini ya. Kalau pakai ini, ini tuliskan kan bisa. Ini kan misalkan di sini Bu Yani kasih 1.
Ini dikasih 2. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Ini 3. Cara menyimpulkan seperti ini ya. Jadi kesimpulannya ini cara 1. Cara 1 itu akan Anda dapatkan ini misalkan 1 dan 2 dulu, boleh. Nah, jadi nanti jika Anda boleh juga ini dibuat yang 1 ini dibuat simbol juga tidak apa-apa. Anda membuat, boleh tidak saya buat simbol? Boleh, tidak apa-apa. Ini misalkan lebih enak ya, misalkan gini, kalau misalkan Anda buat simbol, ini itu simbolnya berarti apa? Misalkan Tony mandi itu P, ya, Tony mandi P, kemudian maka berarti kita masukkan simbolnya. Nah, berarti P maka Q. Ini kita tutup. Nah, kemudian yang ini, nah berarti Jono tidur itu R ya. Nah, berarti nanti di sini adalah ini Q maka R. Maka nah, ini lebih enak nanti ya mengerjakannya. Nah, kemudian yang ketiga Tony mandi. Tony mandi berarti apa? Tony mandi itu P. Nah, maka di sini cara 1 Anda menyimpulkan, ini misalkan biasanya ini kan kalau premis ini jadi ini 1, ini 2 ya pakai simbol ini ya, pakai simbol ini kita pakai ini 1. Kemudian simbolnya yang kita buat ya. Ini 2, biar Bu Yani nggak nulis lagi maksudnya. Ini yang ketiga. Nah, maka di sini kesimpulannya itu kita lanjut. Ini 4. Nah, gitu. 4-nya itu misalkan 1 dan 2 Anda simpulkan. Jadi apa itu? P maka Q maka R. Maka kesimpulannya menjadi P maka R. P maka R. Nah, ini dituliskan dari mana? Nah, dari 2 dan 3. 1 dan 2. Atau 1 dan 2. 1 dan 2. Apa namanya 1 dan 2? Silogisme hipotesa. Nah, jadi Anda mengerjakan ini bisa dipertanggungjawabkan apanya itu aturannya. Nah, sekarang berikutnya Anda punya P maka R, kemudian punya P, berarti ini yang kelima. Nah, yang kelima. Itu P maka R sama P, itu apa kesimpulannya? R. Nah, ini dari mana? Nah, Anda tulis darinya itu tidak apa-apa, langsung aja dari mana tadi? Dari 4 dan 3. 4 dan 3 itu apa? Modus ponen. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini yang terakhir itu kesimpulan. Anda perhatikan premisnya 1, 2, 3 dipakainya sekali-sekali ya. 1, 2, 3. Misalkan ini 1, 2, di sini 1 lagi tidak boleh ya. Jadi tidak boleh. Jadi premis yang sudah dipakai di sini itu ini tidak boleh dipakai lagi. Tapi premis tidak dipakai boleh kalau memang tidak ada aturannya. Misalkan Anda cerita berargumen tentang kecelakaan A sama B, tapi Anda di situ tiba-tiba mengatakan C, padahal C itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nah itu nggak dipakai kesimpulan nggak apa-apa, itu dibuang boleh. Nah seperti itu ya. Jadi premis yang tidak sesuai dengan aturan itu tidak dipakai boleh. Tapi premis yang dipakai dalam kesimpulan ini nanti itu tidak boleh berulang. Ini 1, 2, 3. Emang lebih bagus kalau Anda mengerjakan suatu kesimpulan itu dirunut satu persatu ya. 1 dan 2 ada ada hubungannya enggak? Kalau ada atau ada aturannya enggak? Ada. Silakan tulis. Misalkan nanti 1 dan 2 tidak ada aturannya.
berarti lewat. Cari lagi 1 dan 3. Ada aturannya enggak? Ada. Berarti kita pakai 1 dan 3. Contohnya seperti itu. Tapi boleh enggak Bu seperti yang tadi Bu Yani bilang? Nah, ini contoh yang lain ya, cara 2. Ya, kesimpulannya R ya. Jadi di sini kesimpulannya R. Kesimpulan R. R itu apa? Nah, R itu adalah Jono tidur. Nah, harus ditulis ya, kesimpulannya dikembalikan. Apa sih kesimpulannya? Oh, Jono tidur. Cara 2, di sini boleh Anda misalkan, ini misalkan pakainya, yang penting itu ada aturannya. Kalau pokoknya jangan sampai tidak ada aturannya. Tadi Anda misalkan tidak milih 1, 2. Anda milihnya 1, 3. Ada aturannya 1, 3, yaitu modus ponen. Nah, Anda tulis di sini. P maka Q sama P. Nah, kesimpulannya apa? Q. Nah, Q ini didapat dari, nah, ditulis, dari 1 dan 3. Nah, jadi jelas. 1 dan 3 apa? Modus ponen. Kemudian berikutnya, dari 4 yang Anda dapatkan, nah, enak kalau urut Anda mengerjakannya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Urut itu enak. Kemudian 5, jadi nggak mungkin kelewat ya kalau urut. Tapi kalau misalkan terpaksa nggak bisa urut, nggak apa-apa, dilompati. Karena memang nggak bisa. Kadang-kadang memang nggak bisa urut. Nah, Q, di sini Q kesimpulannya. Sama 2. Bisa nggak? Karena 1 sudah ya. Sama 2, Q maka R. Ada nggak? Oh, ada. Jadi nanti Q maka R sama Q itu bisa modus ponen. Kesimpulannya apa? R. Nah, ini dari 2 dan 4. Yaitu apa? Modus ponen. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya R kan sudah dipakai semua. Kalau sudah dipakai semua berhenti. Nah, di sini yang terakhir yang kita dapatkan itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah R. R apa? Jono tidur. Sama kan? Nah, pasti sama. Jadi kalau Anda mengerjakan kesimpulan, itu kalau misalkan sesuai dengan aturan, kesimpulannya sama. Kemudian Anda perhatikan di sini ya. Ini kenapa Bu di sini 4 dan 3, di sini 2 dan 4. Ya. Di sini 4 dan 3 karena Anda harus lihat modus ponen. Modus ponen itu implikasi dulu baru tunggal ya. Jadi antecedent dulu baru konsekuennya. Nah, itu di dalam modus ponen. Jadi kalau yang ini saya gunakan 4 dulu karena apa? 4 ini yang implikasi, 3 ini yang apa namanya konsekuennya. Tapi di sini Bu Yani tuliskan 2, 4 karena 2 ini yang implikasi, 4 yang kita dapatkan itu yang konsekuennya. Seperti itu. Paham ya? Ini saya tambahkan 1 slide lagi. Ini cara mengerjakan yang cara 1 tadi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini contoh 2. Ini soal-soal contoh 2 nanti bisa dikerjakan ya ini. Sudah ada ya ini. Nah, jika Anda benar, maka saya bersalah. Jika saya bersalah, maka saya minta maaf. Kesimpulannya, jika Anda benar, maka saya minta maaf. Misalkan seperti itu. Ini silogisme ya. Nah, ini ada soal-soalnya. Nanti Anda tak carikan kesimpulannya, buktikan. Tapi ini enggak ada. Ini untuk kesimpulan nanti ada banyak ya. Nanti akan Bu Yani kasih soal yang lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Yang tadi, Bu, untuk menentukan kesimpulan. Itu berarti supaya kita mendapat kesimpulan yang benar itu harus dihabiskan semua ya, Bu, premisnya. Tidak, ini bilang tadi apa? Kalau premis tidak dipakai boleh. Bukan dihabiskan, tapi tidak boleh berulang. Seperti Bu Yani katakan tadi, misalkan Anda cerita tentang kecelakaan di Karyadi, misalkan di depan Karyadi, misalkan. Pada kecelakaannya itu antara A sama B. Anda cerita, pertama cerita A sama B. Tiba-tiba Anda di tengah-tengah cerita, itu Anda menyelipkan C, misalkan seperti itu.
Itu kan berarti premis yang C Anda dapatkan tadi itu kan nggak terpakai. Nah, itu nggak dipakai nggak apa-apa. Paham? Paham, Bu. Berarti tergantung aturannya ya, Bu? Iya, harus sesuai aturan. Misalkan di sini kita cerita nih, jika Tony mandi maka tiba-tiba Anda mengatakan, Ibu Tony pergi ke pasar. Kan nggak ada hubungannya. Berarti nggak usah dipakai seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Satu lagi, Bu. Ya. Semisal itu kan ada jika P maka Q, terus Q maka R. Semisal Q maka R-nya itu tidak bernilai benar. Maksudnya? Itu nanti, semisalkan itu jika Tony mandi, maka saya pergi kuliah. Jika saya pergi kuliah, maka Jono tidur. Berarti kesimpulannya kan jadi P maka R. Semisal ini jika saya tidak pergi kuliah, itu berarti kesimpulannya nanti dibuat seperti apa? Kayak ada salah satu yang... Misalkan ini kan jika Tony mandi maka saya pergi kuliah, misalkan kayak gitu. Terus misalkan saya tidak pergi kuliah, misalkan kayak gitu kan? Iya, Bu. Nah, kalau saya tidak pergi kuliah 1 dan 2 itu kan nanti aturannya modus tollens. Tapi kalau misalkan Anda di sini tertulis jika saya tidak pergi kuliah maka Joni tidur, kan tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya berarti 2 ini lewat. Berarti Anda bisa menyimpulkan hanya 1 dan 3, misalkan seperti itu. Baik, Bu. Paham. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada aturannya jangan dipaksakan ya. Ada yang seperti itu. Misalkan gini, jika Tony mandi maka saya pergi kuliah. Jika Tony tidak mandi maka Jono tidur. Kan nggak ada aturannya. Yang ini jika Tony mandi, di sini Tony tidak mandi, itu kan nggak ada aturannya. Kecuali kalau misalkan jika Tony mandi maka saya pergi kuliah. Misalkan saya tidak pergi kuliah, itu kan ada aturannya modus tollens. Ada lagi nanti, misalkan ada ini kan baru sedikit ya untuk aturan inferensi. Misalkan P itu atau P dan Q, ya, P dan Q itu kan kesimpulannya bisa P saja. Itu bisa diambil. Misalkan jika Tony mandi, maka saya pergi kuliah. Tony mandi dan Joni tidur. Nah, dari Tony mandi dan Jono tidur itu Anda boleh ambil Tony mandi saja. Karena itu nanti jadi addition ya. Jadi satu kayak nanti kesimpulannya kalau P dan Q itu kesimpulannya P saja atau Q saja. Kemarin kan sudah kayaknya ya. Nah, itu diambil satu aja, P saja. P saja itu apa? Tony mandi. Agar apa? Agar jadi suatu aturan. Aturannya adalah Tony mandi. Tapi di dalam Tony mandi dan Jono tidur itu juga ada aturan tadi. Ya, aturannya bahwa kalau P dan Q itu kesimpulannya adalah P. Di sini belum ada ya. Di pertemuan 1 kemarin belum ya. Nah, itu ya. Jadi nanti ada kesimpulan seperti P, kemudian ada Q. Nah, nanti ada tambahan lagi ya di dalam kesimpulan bagaimana Anda mencari agar ada aturannya seperti itu. Tapi Anda bukan mencari-cari saja, tapi harus ada aturannya juga seperti itu. Gitu ya, Mbak. Ya, Bu, terima kasih. Nabila Zibliza. Yang lain kalau nggak ada. Permisi Bu Yani, saya ya, silakan. Pada slide 17 tadi kebetulan saya kan koneksinya kurang baik Bu. Saya mau bertanya untuk yang poin A itu kan tadi tiap semua Y itu X plus Y kurang dari 14. Itu nomor 7 yang poin A. Oh iya. Nah itu kan X-nya tidak diketahui sama kayak yang D itu kan Bu. Nah itu berarti X-nya didapatnya gimana Bu?
Ini namanya kalimat terbuka. Ini kan disuruh pernyataan atau kalimat terbuka. Yang tidak dua-duanya tidak ada, kalau ada X dan Y, itu berarti kan nggak bisa ditentukan, ya kan? Nggak bisa ditentukan, ini namanya kalimat terbuka. Paham? Ini salah satu tidak ditentukan. Ini kan salah satu tidak ditentukan. Harusnya kalau ada X dan Y, harus dua-duanya ada aturan kuantornya. Nah, itu mengerjakannya gimana? Sudah langsung X, berarti dia kalimat terbuka karena X tidak bisa diketahui kuantornya atau tidak diketahui nilainya. Oh, berarti hanya dituliskan itu adalah kalimat terbuka. Iya. Kalau menyatakan kalimat terbuka atau enggak itu seperti itu saja. Misalkan X plus 2 tidak ada aturannya ini. X plus 2 kurang dari 5 itu kalimat terbuka. Karena apa? X enggak diketahui semesta pembicaraannya. Itu dinamakan kalimat terbuka. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau B tadi kan ini paham ya? B, ya, ini dimasukkan semua, betul. Ya, siap. Ada lagi? Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau tidak ada yang tanya, ada tugas ya. Ada tugasnya, Anda kerjakan. Sebentar. Yang slide, ini slide berapa ini? Slide 16. Slide 16. Yang G sama I. Kok G sama I? G sama J aja. G sama J. Slide 16 yang G sama J. Nah, ini kan biar Bu ini nggak lupa ya. Tak kasih warna. G sama J. Kayak kemarin nanti Bu ini lupa. Ini tugasnya. Kemudian yang nomor 6 yang B. Kemudian slide berapa ini? 34 yang B. Ini nomor 3B. Tadi 70. Ya, itu saja. Berapa ya soalnya ya? Berarti 4 ya. Ini G, C, B. Kemudian ini enggak ada penarikan kesimpulan ya. Soalnya. Enggak apa-apa, nanti soal untuk penarikan kesimpulan besok aja. Nih yang B. Ya. Soalnya ada 4. Sudah? Ada yang ditanyakan? Kalau sudah Bu Yeni stop share.